Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang Farni di sini. Di video kali ini cerita tentang bagaimana rasanya sih selalu menjadi juara kelas sejak kecil, tapi malah setelah lulus wisuda S1 jadi limbung dan bingung sama arah hidupnya sendiri. Kalau di antara kalian ada yang lagi ngerasa di fase yang sama, baru lulus udah ngerasa bingung, ngerasa ekspektasi gak sesuai sama realitanya, aku harap video ini bisa jadi teman dan pengingat buat kita. Jadi, dari kecil, aku itu tumbuh dari keluarga yang mengedepankan pendidikan. Ibuku selalu mendidikku menjadi juara kelas. Dan alhamdulillah, aku juga selalu menjadi juara kelas sejak aku mulai masuk pertama kali sekolah, yaitu dari jenjang PAUD, RA, SMP, SMA. Bukan cuma sekali atau dua kali, tapi ini konsisten juara satu terus di kelas. Bahkan itu udah jadi identitasku. Orang-orang kenal aku sebagai anak yang berprestasi. Bahkan guru-guruku, teman-temanku, setiap semester pun gak ada yang berharap untuk jadi juara satu, karena yang juara satu pasti aku lagi. Alhamdulillahnya aku bersyukur dianugerahi hal tersebut. Dan ini juga bukan aku aja, tapi kakakku dulu, saudara perempuanku juga gitu. Makanya aku juga bisa terkenal di sekolah karena memang kakakku dulu tempat sekolahnya sama denganku, dan kakakku juga seorang yang juara kelas dan berprestasi. Guru-guru banyak yang kenal, teman-teman juga banyak yang suka. Dan dari situlah sih aku juga ikut famous ya kalau dikatakan. Dan salah satu yang paling mendorong aku untuk terus berprestasi ya karena itu tadi, aku udah dapat kepercayaan dari orang-orang sekitarku, termasuk dari orang tua, guru-guru, teman-teman. Semua udah percaya kalau aku bisa. Jadi ya beneran aku bisa. Aku semangat dan itu memotivasi diriku untuk terus belajar dan terus menjadi juara satu. Dan waktu lulus dari Menam Jombang, banyak banget tawaran untuk kuliah di universitas negeri. Tapi tawaran itu hanya kalau aku mau langsung ngambilnya. Kalau aku nunda, tawaran itu hilang. Dan aku pilih menundanya. Karena apa? Karena aku ingin kerja dulu, baru nanti kuliah. Aku nggak mau membebani kedua orang tuaku dengan biaya kuliah yang lebih tinggi dari biaya sekolah SMA. Jadi aku membuat keputusan yang besar waktu itu setelah lulus Seman. Aku putuskan untuk kerja dulu. Kuliahnya aku tunda setahun deh, nggak lama-lama. Jadi aku kan lulus tahun 2020. Nah, itu aku langsung cari pekerjaan. Dan alhamdulillahnya tiba-tiba ada tawaran datang. Tawaran mengejar PAUD. Ya aku langsung terima dong, karena aku juga termasuk suka anak kecil. Belum pengen kuliah, tapi udah bisa kerja, rasanya kayak pede banget waktu itu aku ya. Dan terus, tahun 2021, aku dengar kabar jalur undangan kuliah di UNIDO, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Aku langsung coba masuk. Sebenarnya sih nggak mau di situ ya, tapi banyak dari guru-guruku yang menyarankan untuk ke situ karena di situ bisa beasiswa KIP dan di situ cukup besar peluangnya untuk dapatkan beasiswa KIP. Dan alhamdulillahnya aku memang punya kartu KIP sejak SMP. Jadi kata guruku, aku bisa direkomendasikan untuk kuliah di UNIDO meskipun udah berhenti setahun, gak apa-apa banget, masih bisa digunain. Jadi ya udah, aku daftar kuliah melalui beasiswa KIP dibantu dengan guruku. Sampai di sini, rasanya cerita hidupku berjalan dengan baik, mulus, dan tidak ada halangan ya. Malah kayak anugerah banget gitu. Tetapi, waktu kuliah, ekonomi keluarga lagi nggak mudah. Jadi, meskipun aku udah daftar kuliah, tapi aku tetap kerja. Terus, akhirnya aku pilih kuliahnya tuh kelas ekstensi, kelas karyawan, yang masuknya hanya Sabtu Minggu. Biar apa? Biar aku bisa kuliah sambil kerja. Jadi untuk Senin sampai Jumat aku bekerja, Sabtu Minggunya aku buat untuk kuliah. Dan ideku itu alhamdulillah ada aja ya untuk bantu ekonomi keluarga. Aku kepikiran upgrade laptop dan beli printer.
Ya, uang hasil pesangonku di pekerjaan yang sebelumnya itu cukuplah buat beli itu. Jadi menerima biasa ngeprint, cetak foto, fotokopi. Karena aku juga beli printernya yang ada fotokopinya. Nah, ternyata fokusku lebih banyak ke cari uang ya waktu itu. Jadi kuliah sambil kerja memang gak gampang sebenarnya ya. Apalagi kalau kondisi ekonomi itu juga belum stabil, dan disitulah prestasiku di bidang akademik atau di kuliah itu mulai goyah. Nilaiku di mata kuliah juga nggak sebaik dulu di mata pelajaran pas sekolah. Dan aku merasa saat kuliah itu identitasku bukanlah anak yang berprestasi lagi, tapi anak yang kuliah sambil kerja dan yang mengedepankan pekerjaan daripada kuliah. Dan aku nggak terlalu sempat berpikir untuk berprestasi lagi. Aku cuma fokus gimana caranya ekonomi keluargaku terbantu. Terus aku juga fokus ngurus jasa percetakan aku biar makin banyak yang tahu, biar makin banyak orderan. Aku juga menambah skillku, menambah skill edit, gimana caranya tuh nyetak foto yang jernih, atau ngedit foto, atau gimana pokoknya yang menarik perhatian orang-orang. Dan finally, Agustus 2025 akhirnya aku wisuda. Rasanya lega banget. Akhirnya selesai juga perjalanan panjangku di perkuliahan yang aku sambil dengan kerja, aku sambil dengan ngajar, aku sambil dengan ngurus percetakan. Tapi nggak disangka, setelah wisuda itulah ujian yang sesungguhnya. Aku pun mulai mencoba-coba cari kerja yang sesuai dengan ijazah S1 aku. Akhirnya aku pun tertarik untuk melamar di Bank BTPN Syariah. Ternyata gak sesuai ekspektasi aku. Wilayahnya itu cakupannya luas-luas banget. Sedangkan aku punya riwayat fisik yang anemia dan juga kayak gak bisa kalau terus-terusan ada di jalan. Sedangkan BTPN Syariah ini kan pekerjaan memang di lapang ya. Jadi kayak wow, aku resign. Aku pun coba cari pekerjaan lain dan aku juga dapat info dari dosenku kalau ada lowongan jadi admin travel haji dan umrah. Aku mencoba melamar, aku mencoba interview dengan baik, menunjukkan skillku yang aku bisa sebagai admin. Alhamdulillah ya juga keterima. Tapi juga itu banyak tantangannya. Jarak rumahku dengan kantor travel haji dan umrohnya itu 30 menit. Dengan melalui jalan Mojagung yang rusak itu membuat perutku sering kram. Akhirnya sering pijat. Jadi orang tuaku kasihan sama aku. Akhirnya aku pun resign dan aku dapat tawaran kerja di pabrik Cina dekat rumah. Nah, di pabrik Cina itu juga gitu. Aku kira udah aman ya kerja dekat rumah. Ternyata malah manajemennya belum tertata dan posisiku di situ masih sering berubah-ubah, berbeda-beda tempat. Jadi satu hari kerja di situ tuh kayak setiap harinya tuh mikir nanti aku bakal ditempatin di mana, nanti aku bakal ngapain. Soalnya memang belum pasti. Bahkan hari Minggu pun aku disuruh masuk. Lalu yang bikin aku mantap resign adalah karena jam istirahatnya tidak pasti dan aku jadi gak bisa sholat. Sedangkan aku sendiri gak bisa meninggalkan sholat. Bahkan sholat asarku pun selalu telat. Jadi kayak aku gak tenang. Perasaan itu gak bisa aku bohongi. Aku gak tenang kalau gak sholat. Akhirnya surat pengunduran diriku pun keluar dan aku resign. Setelah itu aku dengar ada lowongan admin marketing bimbel deket juga di Mojokerto. Aku pun coba ngelamar dan saat interview saat itu juga aku diterima kerja. Tapi saat kerja di bimbel juga ada masalah lagi yang akhirnya membuat diriku pun resign. Ini cukup rumit ya masalahnya. Jadi kayak udahlah, aku udah pernah ceritakan di video sebelumnya. Jadi langsung tak skip aja ya. Lanjut ceritanya. Nah, di titik inilah aku ngerasa bingung banget. Aku yang selalu jadi juara, selalu berprestasi, kok sekarang hidup aku jadi kayak gini ya? Alur hidupku setelah wisuda kok gak kayak yang aku bayangin gitu loh. Tapi memang ternyata benar. Ujian yang sesungguhnya itu ya yang setelah wisuda itu. Tapi di tengah kebingungan itu aku sadar aku gak benar-benar jatuh dari nol. Karena aku udah membangun fondasi jauh sebelum wisuda. Dan
kan sejak 2022 aku udah beli printer, udah upgrade laptop, jadi aku udah punya jasa percetakan rumahan dan itu terus berjalan hingga kini, hingga aku posting video ini juga masih berjalan, alhamdulillah. Dan waktu bikin skripsi juga aku pernah merintis bisnis bareng temenku, jualan hijab hari jadul dan buka jasa pembuatan buket, dan itu juga masih aku jalanin sama dia sampai sekarang. Ya meskipun gak rame-rame amat sih, namanya juga perintis bukan pewaris. Dan alhamdulillahnya bisnis telur ayam bapakku juga masih berjalan. Dari aku SMP kayaknya dulu ya mulai bisnisnya, sampai sekarang aku udah lulus, sampai aku posting ini juga masih banyak orderan, bahkan udah punya pelanggan pasti. Dan itu aku juga biasanya bantu promosiin lewat WhatsApp, lewat sosial media, biar banyak yang tahu juga kalau keluarga kami itu ada yang telurnya hasil peternakan sendiri. Dan di pertengahan Ramadan kemarin itu menjadi momen yang aku gunain sebaik mungkin. Istirahat dari hiruk pikuknya cari kerja, fokus memperbaiki hafalan Quran yang sempat berantakan. Kemudian bantu keluarga dan menyusun ulang strategi konten. Disinilah aku sadar, selama ini aku terlalu terburu-buru, terlalu fokus cari kerja, sampai lupa bahwa aku juga punya usaha sendiri yang harus tetap aku usahain, aku kembangin. Dan juga keluarga aku butuh aku untuk mempromosikan bisnis ini. Dan fondasi itu yang menyelamatkan aku. Akhirnya aku gak terlalu down dan aku tetap bisa produktif meskipun di rumah aja. Dari semua ini ada yang aku pelajari dan aku mau share ke kalian yang dengerin ini. Langsung aja ya, yang pertama, jangan ukur hidupmu dengan standar orang lain. Aku dulu ngerasa gagal karena ngebandingin hidupku dengan prestasi yang aku bangun saat aku sekolah. Padahal hidup setelah wisuda itu berbeda, itu babak baru dengan aturan yang baru. Kedua, bangun fondasimu sekarang. Gak harus nunggu lulus. Aku kan mulai bisnis percetakan rumahan juga waktu masih di bangku kuliah. Dan itu yang menyelamatkanku dari masa transisi ini. Lalu yang ketiga, jangan korbankan ibadahmu demi pekerjaanmu. Lalu yang keempat, fase bingung itu normal. Hampir semua orang kok merasakannya. Bingung setelah mau lulus mau apa. Yang membedakan itu, apa yang dilakuin di dalam kebingungan tersebut. Dan yang terakhir, kembalilah ke rumah. Kembalilah ke keluarga. Kembalilah ke Allah di saat kamu mulai suntuk, mulai buntu, gak ngerti jalan keluar. Kadang memang butuh berhenti sejenak, bukan untuk melanjutkan perjalanan yang panjang dan seru ini. Tujuannya kan untuk mengumpulkan tenaga dan menyusun strategi yang lebih baik lagi. Nah, oke, itu tadi cerita jujurku dari juara 1 terus saat sekolah sampai setelah wisuda jadi limbung. Aku harap sih cerita ini bisa jadi teman buat kamu yang lagi ada di fase yang sama, biar gak merasa sendirian. Kamu ada temennya, aku juga kayak kamu, tapi gimana caranya kita tetap produktif? Oke? Dan ini bukan akhir, ini bagian dari prosesmu. Proses Allah ingin menaikkan derajatmu. Jika kamu mau berusaha untuk merubahnya ya, jangan diam aja pokoknya, tetap produktif. Lakukan apa yang membuat kamu suka, kamu enjoy, dan yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau emang video ini relate, boleh ya di-share ke teman-teman yang lagi butuh teman, biar gak ngebandingin diri sama yang udah sukses di luaran sana. Karena proses setiap orang itu beda. Kita nikmatin aja dan tetap berusaha untuk memperbaiki nasib. Oke, setuju kan? Kalau setuju, komentar dong. Aku pengen tahu sih seberapa relate kehidupan kita ini. Gak apa-apa, penasaran aja. Oke, terima kasih udah nyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Aku tunggu ya. Dan tunggu aku bikin video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.